Nah, cukup tahu kalau berbuat baik akibatnya seperti ini, saya tak ngejar perbuatan baik karena saya ingin dapat manfaatnya. Oh iya benar, ternyata setelah saya berbuat baik, saya senang, bahagia, hidup saya tentrem, ayem. Sudah terbukti, cukup sampai di situ orang melakukan itu. Dan kemudian Buddha mengajarkan meningkat levelnya lagi. Kalau berbuat baik, kamu bisa menempuh jalan-jalan kebajikan ini sampai kualitas hidupmu jadi seperti saya, seperti Buddha yang maha sempurna. Nah, dikasih petunjuk itu, caranya bagaimana, langkah-langkahnya, sempurnakan parami yang disebut parami ya, 6 parami misalkan, sila, samadhi, prajna, kemudian kanti, dana, ya, itu kebajikan-kebajikan ini semua nanti akan membuat kualitas kita menjadi seperti Buddha. Nggak perlu dijanjikan Tuhan, nggak perlu ada konsep Tuhan apapun, sang pencipta apapun, cukup ditunjukkan nih loh. Kalau berbuat baik terus pahalanya sampai selevel ini, menjadi seperti Buddha. Jadi sumber-sumber ini tidak dibutuhkan. Cuma kemudian ini muncul misalkan di negeri kita ini, di Indonesia ini, karena ada konsep itu kan, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian umat Buddha di Indonesia seolah-olah seperti harus punya konsep Tuhan atau ketuhanannya kan gitu, yang dipas-paske sama sila ketuhanan itu kan gitu. Ya nggak apa-apa, memenuhi administratif aja gitu. Memenuhi kebutuhan lingkungan sosialnya ya, dalam ruang-ruang diskusi. Karena satu, di negeri kita ini boleh dibilang walaupun bukan negara agama, tapi masyarakatnya itu menganggap agama itu demikian penting ya. Lalu kalau sudah ngomong agama, pasti banyak yang mengaitkannya dengan wah harus ada Tuhannya gitu. Padahal agama ini artinya kan bagaimana kita hidup menjadi tertib kan, mengikuti sebuah agama ini, mengikuti hidup yang bermoral sesuai tuntunan agama kan gitu kan. Yang sebenarnya tiap-tiap agama punya konsepnya masing-masing kan, tidak harus dipaksakan mau dia ada Tuhannya atau enggak ada, yang penting tetap dia menjaga kehidupan lingkungan ini harmonis, apa salahnya gitu. Harus dikejar-kejar konsep Tuhannya ini kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, di Buddha Dharma bisa menjawab itu semua. Kalau mau dijawab kemudian lalu di Buddha Indonesia misalkan mau memberikan kemiripannya nih konsep ketuhanan, kalau yang dianggap bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu, sumber segala pengetahuan, segala kebajikan. Tapi ini sifat-sifat saja ya, bukan sebagai ada satu sosok makhluk atau kekuatan yang dia menentukan, memerintahkan, menetapkan ini itu gitu kan, sosok ini yang itu harus dipatuhi, bukan seperti itu. Dalam Buddha Dharma kemudian ada proses-proses pola-pola keteraturan yang dipelajari oleh Buddha, yang diketahui, yang kemudian dikenal populernya istilahnya niyama, yang disebut ada bija niyama, utu niyama, dhamma niyama, kama niyama, ya. Siapa lagi? Cita niyama. Nah, ada panca niyama, 5 niyama. Kadang-kadang disebut hukum, tapi sebenarnya bukan hukum seolah-olah ada yang menetapkan hukum ini, aturan ini, bukan ya, tapi artinya adalah pola keteraturan alam semesta. Misalnya bija niyama. Bija niyama ini pola keteraturan alam semesta tentang benih, tentang misalkan hereditas misalkan. Ya, pohon mangga itu pasti menghasilkan mangga gitu. Ya mungkin bisa direkayasa genetiknya macam-macam mangganya gitu. Tapi tetap hasilnya mangga, nggak mungkin jadi semangka kan gitu. Nah, itu sudah polanya seperti itu. Ini sebenarnya pola. Tapi kemudian lebih memudahkan disebutnya hukum gitu. Hukum keteraturan tentang biji-bijian atau benih kan gitu. Nah, kelahiran manusia, kelahiran makhluk-makhluk tertentu di tempat kelembapan itu disebut, itu masuk dalam kelompok ini, bija niyama. Utu niyama misalkan. Berarti pola keteraturan dari materi fisik ya. Seperti yang kita ketahui tentang ilmu fisika misalkan, itu
dilihat, dibaca dalam utu niyama ini. Gejala-gejalanya muncul seperti apa, secara fisika, proses fisika itu bekerja seperti apa, itu dikelompokkan dalam konsep utu niyama ini. Ya. Kemudian apalagi cita niyama misalkan, yang artinya pola keteraturan tentang cita, kesadaran, pikiran. Nah, ini bagaimana pikiran bekerja, bagaimana ketika kita berpikir itu prosesnya, detailnya seperti apa, terus bagaimana orang bisa menciptakan keajaiban melalui kekuatan pikiran. Nah, itu semua dari niyama, dari cita niyama ini. Jadi bagaimana cita atau kesadaran ini ditumbuh kembangkan sampai bisa menjadi sesuatu kekuatan misalkan, nah itu di cita niyama. Nah, cita ini kadang-kadang diartikan pikiran, kadang-kadang kesadaran gitu ya. Yang artinya unsur batin yang selain unsur fisik yang membuat kita bisa ngerti sesuatu. Nah, ini cita. Kemudian apa tadi? Utu, bija, cita, kama, karma niyama. Ini keteraturan, pola keteraturan tentang sebab akibat dari perbuatan misalkan. Nah, perbuatan kita ini nanti kalau perbuatan yang bermanfaat hasilnya seperti apa, perbuatan yang merugikan orang lain, makhluk lain, itu hasilnya seperti apa. Ini ada di karma ini. Biasanya kemudian karma ini juga dihubungkan, tapi semuanya ini nanti dihubungkan dengan paticca samuppada. Nanti saya jelaskan berikutnya paticca samuppada. Terus kemudian yang terakhir itu dhamma niyama. Dhamma niyama ini di luar 4 ini tadi, hal-hal yang termasuk kejadian-kejadian yang di luar jangkauan pikiran kita. Keajaiban misalkan, kemunculan Buddha, mujizat atau kualitas seorang Buddha itu ada dalam dhamma niyama. Hanya bisa dibahas dalam level-level pemikiran yang lebih tinggi lah, gitu. Dalam pencapaian-pencapaian kita yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih tinggi, dhamma niyama ini. Jadi ini semua nggak ada yang menciptakan niyama ini. Buddha juga nggak bilang ini ada penciptanya, ada yang membuat keteraturan, ini nggak ada. Ini ya berproses saja. Buddha nggak pernah menjelaskan ini sumbernya dari mana. Ini tidak bisa dijangkau asal muasalnya dan nggak akan pernah putus, nggak akan pernah habis. Buddha ada atau tidak ada, niyama ini akan terus ada. Selama alam semesta ini masih ada, di tiap alamnya masing-masing, di setiap alam yang kita ketahui masing-masing ini akan kita alami juga. 5 niyama ini yang membuat kita hidup jadi seperti ini, ya 5 niyama ini. Ada yang ngomong kan dia bisa punya kekuatan untuk melihat, oh galaksi ini kayak gini, di galaksi ini lain dia berbeda, hukumnya lain lagi gitu. Nah, ini kan omongan spekulatif ini. Iya, ini omongan, oh Buddha itu kesaktiannya bisa melihat kemana ke alam lain beda, ke alam ini lain gitu kan. Ya ini kan sebenarnya omongan-omongan yang ya kurang bermanfaat sih sebenarnya.